Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga yang telah berpulang ke rahmatullah senantiasa dicatat oleh Allah sebagai syuhada, dan yang ditinggalkan senantiasa diberikan keteguhan iman, diberikan ketabahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di channel Quran Online atau admin channel Quran Online. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bermakmum kepada imam yang salah membaca surah Al-Fatihah? Contoh, membaca iyyaka na'budu tanpa mentasydid huruf ya-nya. Mohon jawabannya. Jadi yang ditanyakan ini, ada imam dia membaca seharusnya iyyaka na'budu tapi dia bacanya iyyaka na'budu tanpa mentasydid huruf ya-nya, yang mana bacaannya ini dapat merubah makna surah Al-Fatihah. Baiklah, kepada saudara yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam masalah ini ada yang disebut dengan orang yang qari, ada yang disebut dengan orang yang ummi. Siapa itu orang yang qari? Yang disebut dengan qari yaitu orang yang bisa membaca surah Al-Fatihah dengan fasih atau dengan benar. Itu disebut dengan qari, dan itulah orang yang seharusnya menjadi imam. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik atau dengan benar atau dengan fasih. Seperti tadi, merubah hurufnya yang seharusnya alhamdu dibaca alhamdu, haknya berubah menjadi ha. Yang seharusnya iyyaka dibaca iyyaka, atau huruf so-nya diganti menjadi huruf sin. Sirata dibaca sirata, dirubah menjadi huruf sin. Atau huruf do-nya waladdallin dirubah menjadi waladdallin, dirubah menjadi huruf dal. Itu disebut dengan orang yang ummi atau tidak fasih membaca surah Al-Fatihah. Jadi untuk menjadi imam, sebagaimana yang sering dikatakan oleh guru kita, termasuk guru kita Buya Yahya, minimal ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, asalkan sholatnya sendiri sudah sah menurut dirinya sendiri, dan yang kedua, sholatnya sah menurut makmum. Maka jika sudah terpenuhi 2 syarat ini, dia sudah bisa jadi imam untuk orang lain. Adapun jika sholatnya sah menurut imam, akan tetapi tidak sah menurut makmum, maka dalam madhab Syafi'i itu ada 2 pendapat yang keduanya bisa diambil. Pendapat yang pertama yaitu al-ibrah bi'tiqadil makmum. Al-ibrah bi'tiqadil makmum. Maksudnya, jika sholatnya imam menurut makmum tidak sah, seperti jika bacaan Fatihahnya tidak fasih sampai merubah huruf, merubah makna, seperti tadi menghilangkan tasydid, yang seharusnya iyyaka dibaca iyyaka, maka bagi makmum yang fasih atau yang qari yang bisa membaca surah Al-Fatihah dengan benar, maka tidak sah sholatnya jika bermakmum dengan imam yang tidak fasih tadi. Tidak sah sholatnya jika bermakmum dengan imam tersebut. Kenapa? Karena menurutnya bacaan Fatihah dengan cara seperti itu tidak sah. Jika Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Maka jika menurut makmum sholatnya imam tidak sah, maka dia tidak boleh bermakmum dengan imam tersebut. Atau jika dia bermakmum
maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa sholatnya itu tidak sah karena salah di dalam membaca rukun qauli, dalam hal ini surah Al-Fatihah. Ya, atau imam tidak membaca bismillah ya dalam surah Al-Fatihah ketika sholat. Ya, sementara si makmum ini biasa dengan bismillah ya, dan dia meyakini bahwa surah Al-Fatihah, bismillah itu adalah bahagian atau merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, maka jika dia bermakmum kepada imam yang tidak membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, maka menurut pendapat yang pertama ini, al-ibrah bi'tiqadil makmum, maka tidak sah salatnya jika dia bermakmum dengan imam yang tidak membaca bismillah saat membaca surah Al-Fatihah tadi. Yaitu yang pertama, al-ibrah bi'tiqadil makmum. Ya, namun di sana ada pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam la bi'tiqadil makmum. Ya, maksudnya ya jika imamnya bisanya hanya begitu bacaan Fatihahnya, ya sudah belajar tetapi tetap bacaan Fatihahnya tidak bisa benar. Ya, tetap alhamdu dibaca alhamdu, sirata tetap dibaca sirata. Dia merubah hurufnya. Ya, sedangkan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, hanya saja kemampuannya hanya seperti itu. Ya, dan dia sudah menganggap bahwa sholatnya itu sudah sah. Maka menurut pendapat yang kedua ini, ya siapapun boleh bermakmum dengannya. Ya, termasuk orang yang qari tadi, yang benar membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga makmum tetap sah sholatnya biarpun dia biasa membaca bismillah dan imamnya ternyata tidak membacanya. Ya, contohnya kita imam bermakmum kepada ya seorang imam yang tidak membaca bismillah. Ya, yang tidak membaca bismillah mungkin karena beliau mengikut pendapatnya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bismillah bukanlah bahagian dari surah Al-Fatihah atau bukanlah merupakan ayat dalam surat Al-Fatihah, sehingga ketika menjadi imam dia tidak membaca bismillahnya, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena menurut imam cara bismillah yang seperti itu sudah sah. Ya, menurut pendapat yang kedua tadi, al-ibratu bi'tiqadil imam la bi'tiqadil makmum, karena imamnya sudah menganggap bahwa salat itu sah, maka siapapun boleh bermakmum di belakangnya, termasuk kita yang menganggap bahwa bacaan bismillah itu merupakan bacaan ayat surah Al-Fatihah, sah bermakmum di belakang imam yang tidak membaca bismillah tadi saat membaca surah Al-Fatihah di dalam solat. Ini menurut pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam la bi'tiqadil makmum. Ya, dan pendapat yang kedua inilah ya yang mungkin ya layak kita hadirkan saat ini untuk meredam keributan atau perdebatan di kalangan masyarakat atau jamaah.